Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kita semua. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai pengertian risiko secara luas beserta komponen pembanding di dalamnya. Di sini kami beranggotakan 3 orang, yaitu Jonathan Sinaga, Muhammad Yaki Fatur Rahman, dan Ilham Padilah. Yang pertama, sebenarnya apa sih resiko itu? Resiko adalah peristiwa yang tidak pasti terjadi, tetapi pada saat terjadi dapat mempengaruhi hasil atau kesuksesan. Nah, resiko sendiri dikelompokkan menjadi 2 jenis. Yang pertama ada resiko murni, dan yang kedua resiko kombinasi. Kombinasi resiko murni adalah resiko dengan kemungkinan kerugian, tetapi kemungkinan keuntungan tidak ada. Sementara resiko kombinasi adalah risiko dengan kemungkinan keuntungan dan kerugian. Lalu, bagaimana pengertian risiko menurut para ahli? Menurut Peter F. Drucker, seorang ahli manajemen terkenal, menyatakan bahwa risiko adalah ketidakpastian yang berpotensi mengganggu pencapaian tujuan atau hasil yang diinginkan. Lalu, Frank Knight berpendapat bahwa risiko adalah ketidakpastian yang dapat diukur. Dan yang terakhir, Warren Buffett menyatakan bahwa risiko adalah kehilangan modal atau tidak mencapai hasil yang diinginkan. Oke, tadi kita sudah membahas banyak mengenai resiko. Lalu sebenarnya apa sih perbedaan dari resiko dan ketidakpastian ini? Jadi, resiko itu apa sih? Nah, resiko adalah merujuk pada situasi di mana hasil atau konsekuensi dari suatu kejadian atau tindakan dapat diukur atau diperkirakan dengan tingkat kepastian tertentu. Lalu, ada ketidakpastian. Apa sih ketidakpastian ini? Ketidakpastian merujuk kepada situasi di mana hasil atau konsekuensi dari suatu kejadian atau tindakan tidak dapat diukur atau diperkirakan dengan tingkat kepastian yang sama. Nah, dengan kata lain, resiko melibatkan kemungkinan yang dapat diukur atau dinilai. Sedangkan ketidakpastian melibatkan ketidakmampuan untuk memperkirakan atau menilai probabilitas suatu kejadian atau hasil. Selanjutnya, apa perbedaan resiko murni serta resiko spekulatif? Resiko murni terjadi ketika hanya ada kemungkinan, keuntungan, atau kerugian tanpa kemungkinan mendapatkan keuntungan di atasnya. Contohnya adalah resiko kesehatan. Oke, selanjutnya ada resiko spekulatif. Resiko spekulatif melibatkan upaya untuk mencari keuntungan di atas resiko yang ada. Contohnya investasi di pasar saham. Bahas mengenai resiko secara luas dan juga komponennya. Lalu sebenarnya apa sih contoh resiko dalam kehidupan organisasi atau institusi beserta jenis klarifikasi risiko? Nah, yang tak jauh ya, salah satunya ini BEM Universitas. Di mana di dalam BEM ini ada beberapa klarifikasi risiko yang terjadi, salah satunya risiko operasional. Contohnya adalah kurangnya koordinasi antara departemen. Lalu ada juga resiko keuangan ya, dimana contohnya itu ada penerimaan dana yang tidak mencukupi atau pengeluaran yang tidak terduga. Contoh yang kedua ini ada institusi perusahaan startup teknologi. Lalu sebenarnya apa sih jenis klarifikasi resiko yang ada di dalamnya ya? Salah satunya adalah resiko teknologi ya, dimana contohnya adalah kegagalan sistem atau perangkat lunak kunci dapat menghambat pengembangan produk atau layanan. Mungkin itu untuk pengertian resiko secara luas beserta komponen pembanding di dalamnya.
Dan terima kasih yang telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.